Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan aku untuk beres-beres ini di area dapur di pojokan. Pokoknya ini juga ada aktivitas declutter nanti ya. Aku mau bersih-bersih kulkas teman-teman sebelum food prep biar lebih bersih, lebih semangat juga ya aktivitas kita kesehari-hari karena segala sesuatunya itu bersih dan rapi. Nah, sembari aku aktivitas bersih-bersih, beberes, terus juga geser-geser, tata-tata rapi-rapi ini, aku juga akan share tentang pengalaman aku mengenai gaya hidup minimalis yang aku ambil, dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah 5 skill kehidupan yang harus kita miliki. Nah, apa aja sih 5 skill tersebut? Yang pertama adalah skill belajar dari kesalahan. Kita tidak bisa menghindari kesalahan dalam hidup. Yang perlu disikapi adalah bangkit kembali dari kesalahan dan menjadikannya pelajaran serta pengalaman yang berharga. Dari pengalaman atas kesalahan tersebut, kita bisa melangkah lebih baik lagi ke depannya, bisa mengevaluasi diri untuk tujuan upgrade diri yang lebih baik. Orang sukses biasanya banyak sekali melewati kesalahan, namun biasanya dari mereka itu lolos dan bangkit kembali. Kesalahan itu tidak bisa lepas dari yang namanya manusia. Kadang-kadang banyak sekali orang yang berpendapat atau mengatakan kepada kita bahwa jangan membuat kesalahan. Padahal kesalahan itu adalah sesuatu yang melekat ya, karena tidak bisa dipungkiri namanya hidup itu selalu belajar. Nah, jadikan kesalahan itu menjadi pelajaran atau guru yang paling berharga. Skill kehidupan yang kedua adalah berani ambil resiko. Hidup selalu penuh tantangan. Ketika kita mau mengambil suatu keputusan, pasti dihadapkan dengan dua atau beberapa pilihan. Tidak ada gambaran kehidupan yang sempurna. Semua penuh dengan resiko dengan pilihannya masing-masing. Namun, keadaan ini bukan sesuatu hal yang buruk, karena setiap orang pasti juga memilikinya bahkan melewatinya. Berani ambil resiko untuk perubahan hidup yang lebih baik akan menjadikan diri kita lebih baik juga, lebih kuat. Segala kemungkinan bisa terjadi, namun ketika kita bisa siap mengambil pilihan tersebut, menjalaninya dengan sebaik-baiknya agar dampak atau resiko yang kita terima bisa kita minimalisir dengan baik. Skill kehidupan yang ketiga adalah mencari kesempatan. Hidup di era digital dan serba canggih bukan lagi tentang waktu menunggu panggilan kerja atau mencari pekerjaan. Carilah kesempatan dari aspek terdekat kita melalui fasilitas media yang bisa kita akses kapan aja. Kita bisa memulainya dari sekarang. Jangan jadi penonton terus, jadilah pelakunya. Ingat, dunia itu tidak menunggu kita karena persaingan pasar, persaingan skill individu semakin banyak dan semakin tinggi. Lakukan sesegera mungkin apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk menjadi produktif. Sekarang bukan zamannya lagi kayak misal kita lulus sekolah atau lulus perguruan tinggi untuk bingung mencari kerja, karena kita tidak bisa menangguhkan keinginan dan harapan kita pada orang lain. Lakukan sesegera mungkin aksi yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kita juga bisa produktif dari rumah. Lingkungannya itu sangat luas, jangkauannya juga sudah tersedia di mana-mana. Akses fasilitas sosial media yang bisa kita manfaatkan dari rumah, dari sekarang. Banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan lewat sosial media. Peluang itu terbuka lebar, tinggal bagaimana cara kita untuk ikut dalam ambil andiran sosial media yang sudah sangat canggih di zaman sekarang. Menjadi konten kreator, menjadi affiliate dari berbagai marketplace, menciptakan toko online kita sendiri. Semua itu bisa kita lakukan dari rumah. Dan income-nya jangan ditanya, udah banyak sekali beberapa pelaku ekonomi atau industri kreatif tersebut. Lanjut ya, ini aku sembari bersih-bersih kulkas, karena kulkasnya kalau udah bersih tuh rasanya enak gitu kalau mau bikin food prep gitu kan, belanja mingguan. Lanjut ya, skill kehidupan yang harus kita miliki yang nomor 4 adalah mengatur keuangan. Makin canggih zaman, makin tinggi keinginan. Nah, dari kondisi tersebut, nantinya akan terjadi lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Merasa tidak boleh ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang ketat dalam mengatur keuangan, maka pilihannya kita harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan penghasilan lebih juga pastinya, guna memenuhi gaya hidup yang kita inginkan. Jangan sampai terjebak dengan kondisi-kondisi yang saat ini marak terjadi. Berpikir dengan spekulasi singkat, ingin mendapatkan pendapatan atau income secara instan, larinya ke judi online, lalu terjerat pinjol. Nah, dari situ tamatlah riwayatmu.
By the way, bunda-bunda, kemarin ada yang nyaranin aku untuk naruh rak yang warna biru ini ke pojokan gitu ya, menghadap ke sini. Jadi akan aku coba di hari ini. Pokoknya sembari bersih-bersih, sembari ini ya rapi-rapi, beres-beres, geser-geser biar tatanan ruangannya juga terlihat lebih rapi, lebih segar gitu ya, ganti suasana. Lanjut lagi ya, teman-teman. Skill kehidupan yang kelima atau yang terakhir yang harus kita miliki adalah interaksi sosial. Seseorang yang ingin berhasil dalam hidup dituntut untuk memiliki social interaction atau interaksi sosial yang bagus. Dimana kalau kita memiliki skill ini, segala planning dan rencana kehidupan akan berjalan dengan lancar. Sebagai makhluk sosial, baik kita bekerja sebagai karyawan maupun sebagai pedagang atau pelaku usaha, memiliki kemampuan berinteraksi sosial dengan baik ini akan bermanfaat membuat usaha, kinerja maupun karir kita, serta tujuan yang kita miliki ini akan berjalan lebih cepat dan lebih lancar, sehingga jalan kesuksesan akan lebih mudah kita raih. Nah teman-teman, itu dia 5 skill kehidupan yang menurut aku harus kita miliki. Gimana nih menurut teman-teman, pada setuju? Apa mungkin ada yang mau nambahin? Kita sharing-sharing tipis di sini ya, karena sebenarnya apa yang aku bahas juga itu berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sesuatu yang sulit ataupun sesuatu yang tinggi gitu ya. Nah teman-teman, ini kelihatannya berantakan, jadi aku mulai rapikan rak di bagian ini ya. Ini adalah rak khusus untuk perabotan. Jadi ini aku rapi-rapihin karena ada beberapa barang-barang yang memang sebenarnya tempatnya nggak di situ. Tapi memang biasanya rak ini tuh untuk tempat persinggahan saat alat-alat tersebut aku pakai, terus aku bersihin atau aku cuci. Nah aku keringinnya di situ sebelum aku simpen ke dalam lemari penyimpanannya masing-masing, kayak panci presto, kayak chopper gitu kan. Nah ini aku mulai rapi-rapihin. Ini sebenarnya tuh nggak sebanyak yang kalian pikirin, cuman karena bertumpuk tutup sama badannya itu nggak menyatu ya, jadinya tuh kayak yang menggunung. Nah ini aku mulai rapi-rapihin biar terlihat ringkes aja gitu ya. Ada baskom-baskom, nampan, terus juga food container yang aku pakai buat food prep. Ini juga ada oven tangkring aku mau taruh di situ aja. Nah seperti ini ya, ada lap keset. Sebenarnya itu udah aku cuci semua, udah bersih, tinggal aku lipat terus aku taruh di atas gas, tabung gas aja ya, tabung gas serep. Nah ini dia nih, kayak apa sih namanya yang isian magicom gitu, rice cooker, ada toples-toples yang sebenarnya nggak di situ tempatnya, tapi di sini. Sekalian aku mau rapihin di area lemari penyimpanan piring ini. Nah aku mau rapihin di situ karena nanti barangkali ada barang-barang yang mau aku declutter ya, yang bener-bener udah nggak aku pakai nih dalam kehidupan sehari-hari aku. Karena aku nggak mau aku hidup dengan barang-barang yang memang tidak ada fungsinya gitu ya. Nantinya akan menjadi beban juga karena memang tidak digunakan, kurang fungsional. Terus juga kan dalam agama nggak boleh ya terlalu banyak memiliki barang, apalagi barang tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebelumnya aku beresin atau aku elap dulu di bagian rak bawah. Ini kadang-kadang tuh ada kayak kejatuhan nasi gitu ya dari atas terus mengering gitu. Nah ini toples kerupuk, toples-toples cemilan kue yang berbahan plastik aku taruh di sini aja ya teman-teman. Biasanya tuh aku pakai untuk kayak taruh kerupuk, cemilan, kayak keripik-keripik gitu. Ini juga ada beberapa mangkok dan juga ada bukan food container tapi tempat makan gitu. Oke, ini semua udah beres, tingkes dan ringkes. Ini dia berapa tuh? 5 benda yang akan aku declutter karena menurut aku udah nggak aku pakai. Nanti aku declutter, aku kasih aja ke saudara gitu ya, atau taruh aja di tempat orang tua, pasti bermanfaat. Lanjut ke area tabletop ataupun apa ini, meja dapur ya, si wastafel. Ini beberapa perabotan piring gelas aku udah aku cuci, udah kering, aku simpan. Terus lanjut, ini ada beberapa perabotan yang kotor, jadi sekalian mau aku cuci biar sebelum zuhur ini aku udah beres gitu ya kerjaan rumah tangga. Jadi nanti PW aja gitu ya, tinggal me time, leyeh-leyeh sambil mengupgrade diri, nonton YouTube. Seperti biasa, aku juga sama kayak teman-teman, aku butuh semangat, butuh dopingan semangat nih dari video teman-teman juga pastinya. Ini sih cuciannya nggak banyak ya, karena sisaan sarapan pagi tadi cuma ada kayak apa sih itu, inner pot yang buat rice cooker, terus juga piring sama sendok-sendok aja. Udah gitu doang.
Biasanya aku kalau udah pegang satu kerjaan di satu area ya, misal dapur atau ruang tamu, ya udah merembet-merembet ke lainnya gitu teman-teman. Pengennya itu semuanya diberesin. Tapi berhubung ini sih sebenarnya tipis-tipis aja ya, alhamdulillah karena memang aku tipe orang yang kalau beresin atau bersihin sesuatu itu mipil biar akunya juga menjadi ringan, gak berat gitu. Oke, ini tinggal terakhir nyuci lap serbet karena udah basah gitu sekalian aku cuci mumpung aku lagi di sink wastafel. Nah, teman-teman ini dia waktu me time aku. Aku mau beresin di tipis-tipis di sini ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat dan memberikan semangat. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas segala supportnya selama ini. Doa baikku untuk teman-teman semua. See you next video. Assalamualaikum. Bye.